Halo saudaraku sebangsa dan setanah air yang mungkin di mancanegara, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dengan saya pada sebuah channel yang di dalamnya menceritakan, membahas atau nyaritakan film-film populer. Kali ini Kacaritakeun Movie akan membahas alur film yang berjudul The Family Plan. Bagaimana jadinya seorang mantan pembunuh bayaran harus melindungi keluarga dari masa lalunya yang mengejarnya. Cerita pun berkembang ke sederet aksi kejar-kejaran, pertarungan hidup dan mati demi melindungi diri dan keluarganya akan ditampilkan dalam film ini. Meski demikian, yang membuat film ini berbeda adalah dengan cara menonjolkan hubungan luas antara tokohnya. Menurut saya cara eksekusi ini yang demikian cukup berhasil untuk membuat saya enjoy menikmati film ini. Walaupun kisah utuhnya sudah bisa saya tebak. Daripada makin penasaran, yuk caritakeun. Caritakeun kisah berfokus pada seorang pria yang bernama Daniel dengan mulut manisnya mampu menjual mobil sport seharga miliaran rupiah hanya dalam waktu beberapa menit saja. Well, turn your salesman of the month again. Daniel hidup bersama istrinya Jessica dan 3 orang anaknya yaitu Nina, Kel, dan Meg si bayi kecil. Nina dan Kel nampaknya tidak akur dengan ayah ibunya. Malam itu, Nina diminta menjaga Meg, adiknya, karena Daniel dan Jessica akan pergi merayakan anniversary pernikahan mereka. Can you cover for your brother tonight? It might be good for him to finally get out of the house and you can work. I'm gonna put him to bed. Sementara Kel yang katanya akan kerja kelompok, ternyata malah mendatangi markas temannya untuk bermain game online. Karena Kel ternyata adalah salah satu player game yang sangat terkenal. Dalam merayakan anniversary itu, Daniel dan Jessica tak ragu menaiki roller coaster. Lalu keduanya berpacok-pacok ria di tempat umum. Dan diam-diam salah seorang anak muda berselfie dan memotret mereka dari kejauhan. Daniel pun terpancing emosi dan marah lalu menghampiri anak muda itu. Tetapi ternyata Daniel malah ditumpahi minuman di kepalanya. Namun karena tidak ingin membuat keributan, Daniel pun mengalah dan memilih untuk pulang. It's not like I care what he said. And if I wanted to marry a brawler, Keesokan harinya Jessica mendatangi kelas kickboxing di mana ia mendapat seorang teman baru bernama Gwen yang ternyata berprofesi sebagai pengusaha travel. Jessica menceritakan ketiga anaknya kepada Gwen dan juga tentang suaminya yang tidak pernah mau keluar kota. Gwen yang baru saja ia kenal beberapa menit yang lalu pun bersedia membantu jika suatu saat Jessica ingin melakukan traveling bersama keluarganya. Listen, if you ever do convince your husband to travel, I promise you I'm better at my... Di tempat lain di sebuah toko, Daniel bersama Max si bayi kecil sedang berbelanja. Tak lama kemudian, seorang laki-laki berkulit gelap berambut gimbal membuntutinya. Tiba-tiba menyerang Daniel. Daniel ternyata cukup tangkas dan gesit meskipun hari-harinya hanya dihabiskan mengurus rumah dan Meg. Setelah berhasil melumpuhkan si rambut gimbal, Daniel pun melanjutkan rutinitasnya dan buru-buru kembali ke rumah. Di rumahnya ternyata Daniel menyembunyikan beberapa senjata api, paspor, dan uang yang sangat banyak di bawah tangga. Namun karena paspornya telah habis masa berlaku, ia pun menghubungi temannya bernama Augie dan memintanya untuk menyiapkan paspor dan identitas baru untuknya dan seluruh keluarganya. Daniel pun membuat janji akan menemui Augie di Las Vegas 3 hari kemudian. Daniel terlihat begitu tergesa-gesa mengemasi seluruh barang. Daniel pun bergegas menjemput Nina dari sekolah, di mana ternyata bukannya belajar, Nina malah sedang nongkrong di bawah kursi stadion bersama teman-teman satu gengnya. He's not there. Dan berkat Nina pula, Daniel baru tahu bahwa anak keduanya yaitu Kel juga tidak sedang belajar, melainkan sedang nongkrong di rumah temannya untuk bermain game. I can explain. Get in the car. Get in the car.
Daniel berusaha menahan kemarahannya. Dia kemudian bergegas mendatangi tempat kerja istrinya. Daniel pun membujuk istrinya untuk mengajak berlibur ke Las Vegas dengan iming-iming bahwa Jessica bisa jalan-jalan dan shopping sepuasnya di Las Vegas. Jessica pun langsung menyetujuinya. Tell your mom how pumped you are for this trip. Woo! Oh, yeah. We're going to Vegas! Di saat mereka akan keluar dari sana, Daniel mendapati seorang sedang mengawasinya dari seberang jalan. Daniel pun berusaha mengecoh mereka agar bisa keluar dari sana. Namun, dengan bantuan pelacak yang sebelumnya ternyata telah diletakkan di mobil Daniel, mereka pun selalu menemukan posisi Daniel. Hingga akhirnya, Daniel berhasil menyembunyikan mobilnya di sebuah bengkel, sehingga membuat anak dan istrinya heran dengan tingkah laku Daniel. All right. You guys just give me a... What the hell? Oh, we're driving 2,000 miles. We gotta... Daniel pun menemukan keberadaan pelacak itu di mobilnya. Lalu diam-diam ia memindahkan pelacak itu ke mobil bosnya yang kebetulan sedang berada di sana. Oh, man, I tell you what. Setelah keadaan aman, perjalanan pun dilanjutkan. Dalam perjalanan, Daniel merampas HP istri dan anaknya, lalu membuangnya ke sungai dengan dalih agar mereka lebih menikmati perjalanannya kali ini tanpa HP. Dengan kejadian itu, artinya Daniel tak bisa lagi menggunakan Google Map dan harus menggunakan sebuah peta untuk sampai ke Las Vegas. Daniel pun akhirnya mampir ke sebuah toko dan membeli sebuah peta. Okay. Go. Look, we need maps. Why don't you just Sementara itu, seorang laki-laki bernama McCaffrey, kita panggil saja Mac, yang tiada lain adalah mantan bos Daniel, sedang mengobrak-abrik rumah Daniel untuk mendapatkan petunjuk tentang keberadaannya saat ini. Dan dengan bantuan seorang hacker yang saat ini gagal menemukan lokasi Daniel dan keluarganya. Find that minivan. You got it, boss. Be tough for him to switch colors. Setelah menempuh setengah perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat dan menyewa sebuah kamar di sebuah hotel. Dan saat Daniel berbicara dengan resepsionis, Kel dihampiri oleh seorang perempuan yang ternyata adalah penggemar Kel di dunia game dan dikenal sebagai sebutan Killboy. Menyadari keterangan anak yang telah berselfie bersama salah satu penggemarnya, Daniel yakin bahwa dalam waktu yang singkat, foto itu akan viral untuk terlacak. Daniel pun memilih pergi dari hotel penginapan itu. Keep going. Really? Yeah. Dalam perjalanan, istrinya dan kedua anaknya tertidur pulas, sementara Daniel terus mengemudikan mobilnya. Sampai akhirnya ia dibuntuti oleh beberapa orang bersepeda motor. Daniel pun melajukan mobilnya dengan kencang dan meliuk-liuk di antara kendaraan lain sambil terus melindungi diri dan menyerang musuh dengan skill menembaknya yang tidak pernah meleset. Max, si bayi kecil yang masih terjaga, tampak santai dan menikmati aksi ayahnya. Sementara Jessica dan kedua anaknya yang tertidur pulas tidak menyadari aksi Daniel pada waktu itu. You see that? Singkat cerita, keesokan harinya mereka tiba di Iowa. Nina begitu semangat karena pacarnya berkuliah di sana. Meskipun keluarganya tidak suka dengan pacar Nina, mereka memutuskan untuk melihat-lihat kampus pilihan Nina. Saat memasuki area kampus, Jessica bergabung dengan mahasiswa di sana dan menjadi pusat perhatian. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki datang dan menyerang Daniel. Daniel berhasil mengimbangi dan melumpuhkan orang itu. Di tempat lain terlihat Nina sedang berjalan untuk menghampiri kediaman pacarnya Trevor. Tetapi ternyata Nina menyaksikan Trevor berselingkuh dengan wanita lain. Tak tega melihat putrinya patah hati, Jessica pun menyuruh Daniel untuk menenangkan Nina. Daniel pun mengajarkan sebuah jurus untuk melumpuhkan lawan. Lalu Nina pun langsung mempraktekannya pada Trevor. Kyushu Jitsu. It's a 13th century one. Hallie deserves one.
Perjalanan pun dilanjutkan dengan bonding yang jauh lebih baik di antara mereka. Nina yang mulai semakin dekat pada Daniel memutuskan untuk melanjutkan mimpinya sebagai jurnalis. Dan tak lama kemudian mereka singgah di sebuah penginapan. I am so ready for real bed. Keesokan harinya Daniel memiliki kesempatan untuk berdua bersama Kel, di mana Kel memanfaatkan momen itu untuk menjelaskan bagaimana dirinya begitu jatuh cinta kepada dunia gaming. Tetapi bagi Daniel, dunia gaming tidak akan memberikan jaminan untuk masa depan. Lalu Kel pun menantang Daniel untuk bermain tembak laser. Dengan perjanjian, jika Kel menang maka Daniel tak boleh melarangnya bermain game. Sementara jika Kel kalah, akan menuruti semua keinginan Daniel. Pada akhirnya Daniel pun berhasil memenangkan game itu. Namun melihat skill Kel, Daniel pun mengakui kehebatan putranya dan mereka pun semakin dekat. Real love. Perjalanan pun dilanjutkan dan mereka pun tiba di Las Vegas. Daniel menyewa sebuah kamar hotel kelas President Suite yang mewah. Tak lama kemudian, Daniel pun turun dengan membawa tas berisi uang untuk bertemu Augie dan mengambil pesanannya, yaitu paspor yang pernah dia pesan sebelumnya kepada Augie. Take the news. I haven't told him yet. Try to get out of Vegas or something, huh? I promise. Malam pun tiba. Daniel berencana mengajak istrinya dinner malam itu untuk menceritakan segalanya tentang dirinya di masa lalu. Dan sebelum mereka pergi, Daniel pun memperingatkan Nina dan Kel agar menjaga Meg dengan baik dan tidak keluar kamar. Namun peringatan orang tuanya tentu tidak dihiraukan oleh kedua bocah itu. Setelah Daniel dan Jessica pergi, mereka pun langsung keluar dari hotel dan mengeksplor tempat-tempat sekitar hotel. Lalu mereka menuju HyperX di mana para gamer berkumpul di sana. Dengan ketenaran Kel si Killboy, ia langsung dikenal oleh para gamers yang ada di sana. Kel bahkan langsung mendapat kesempatan untuk bermain di babak final. Sementara itu Jessica terlalu menikmati waktunya sehingga Daniel tak memiliki kesempatan untuk menceritakan yang sebenarnya tentang dirinya. Lalu Daniel pun mengkhawatirkan anak-anaknya sehingga mereka pun memilih kembali ke kamar. Dan tanpa mereka sadari, seseorang telah berhasil menyelinap ke dalam kamarnya dan langsung menyerang Daniel dengan tembakan yang membabi buta. Sementara itu, satu orang lain menangkap Jessica dan disinilah Jessica mulai bingung siapakah suaminya sebenarnya. Setelah Daniel mengalahkan penyusup itu, mereka pun langsung pergi ke HyperX untuk mencari dan menjemput ketiga anak mereka. Setelah menemukan mereka, Daniel pun mengajak mereka untuk bergegas pergi. Dalam momen itu, Daniel sempat mengungkap bahwa dirinya dulu adalah pembunuh bayaran. Namun Nina dan Kel malah menertawakannya, dikira ayahnya sedang bercanda. Now they found us. Hingga tiba-tiba sebuah tembakan melesat ke arah mereka. Daniel pun memasang badan untuk melindungi istri dan anaknya. Lalu Daniel bercerita bahwa dahulu ia adalah orang yang miskin bernama Sen dan seorang tentara. Suatu hari, seorang laki-laki bernama Meg menawarinya pekerjaan untuk membunuh orang-orang jahat yang tidak tersentuh oleh pengadilan. Seperti mafia, koruptor, pejabat yang suka membona, perebut isi orang, pencuri jemuran, penjadu slot, dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya, Meg mulai rakus dan membuat semua anak buahnya menjadi pembunuh bayaran bagi orang-orang yang berani membayarnya dengan tinggi. Sejak saat itu, Daniel berusaha keras untuk meninggalkan dunia Meg dan akhirnya ia bertemu dengan Jessica dan membangun rumah tangga bersamanya. It was straight into the army. I don't know, maybe it was his genes coming. Caffrey was a father figure. I trusted him, but I was naive. I mean, this is against my friends, my mentor, against the. Dan saat ini, lokasi mereka pun telah ditemukan. Daniel pun mengajak seluruh anggota keluarganya untuk melanjutkan hidup dengan identitas yang berbeda. Jessica pun marah, begitupun dengan kedua anaknya. Karena menganggap Daniel tidak mempercayainya, Jessica pun memutuskan untuk meninggalkan Daniel dan membawa anak-anaknya. Lalu Jessica pun menghubungi Gwen kenalannya dulu dan membuat janji untuk bertemu.
Singkat cerita, esoknya Jessica mendatangi Gwen di pesawat jet pribadinya. Tetapi ternyata Jessica pun baru mengetahui bahwa Gwen adalah mantan pacar Daniel yang gagal move on. Gwen ternyata bekerja sama dengan Meg dan mempergunakan keluarga Daniel untuk memancing Daniel datang. Di saat Jessica menyadari semua itu, Jessica pun mengajak anak-anaknya untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba Meg pun datang dan menyandra mereka semua. You to stay off this up. And yet, who brought... Di sisi lain, Daniel bergegas menuju sebuah gedung tinggi di mana anak dan istrinya sedang disandra di lantai atas. Setibanya di sana, ia disambut oleh Meg. Yang menarik adalah ternyata Meg ayah kandung Daniel. Dalam percakapan itu, Meg berjanji menjamin keselamatan keluarga Daniel asalkan Daniel mau kembali dan menjadi pewaris dari Meg. Daniel pun terpaksa menerima tawaran itu agar istri dan anak-anaknya bisa pulang dengan selamat. I am into you. You threw it all away. See what they want and then some. Saat di lift turun, Nina dan Kel membujuk Jessica untuk menyelamatkan ayah mereka. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Jessica pun kembali bersama ketiga anaknya untuk menyelamatkan Daniel yang sedang bersama Gwen. Daniel pun berhasil membuat Gwen pingsan. We're gonna go find your dad. Vulcan neck pinch. Dan Daniel mengambil alih drone yang ada di ruangan itu, sehingga mereka bisa mengetahui dengan jelas bagaimana anak buah Meg saat ini sedang menuju tempat mereka berada. They're coming. I want every inch of this atrium. Daniel tahu betul bahwa ia harus membereskan ayah dan seluruh anak buahnya. Daniel mempercayakan Kel untuk menggunakan drone itu dan membantu Daniel yang turun untuk menghadapi Meg dan seluruh anak buahnya. Daniel pun menyiapkan bom di dalam sebuah lift yang menuju ke bawah dan meledak tepat mengenai anak buah Meg. Lalu dia menghabisi mereka satu persatu. Gwen, where the hell are you? Di sisi lain, Gwen yang kembali sadar langsung pergi ke atap untuk membunuh keluarga Daniel. Namun Jessica pun nekat untuk menghadapi Gwen dengan keinginan kuat untuk melindungi anak-anaknya. Jessica seakan-akan mendapatkan kekuatan untuk terus menghajar Gwen meski telah berkali-kali dijatuhkan olehnya. Di tempat lain, lawan Daniel hanya tersisa Meg seorang diri. Drone Kel pun berhasil dirusak sehingga Kel tidak bisa membantu Daniel. Daniel pun harus menghadapi ayahnya sendiri. Sementara itu, Jessica pada akhirnya berhasil mengalahkan Gwen. Mereka berempat turun untuk membantu Daniel menghadapi Meg. Oh my God, Mom! Daniel pun sedang terdesak pada saat itu. Mereka pun berhasil mengalihkan perhatian Meg. Daniel pun segera memukul Meg dengan tongkat besi yang membuatnya roboh. But I've learned that family is the most... Thank you. Beberapa bulan kemudian, bisnis gelap Meg diungkap oleh Nina dan membuatnya menjadi jurnalis berprestasi termuda di Buffalo. Dan Daniel menjadi konsultan keamanan, Jessica menjadi pelatih olahraga, sementara Kel semakin terkenal dengan hobi gamingnya yang telah mendapatkan restu sepenuhnya dari keluarganya. Film pun berakhir. Nuhun kasadayana, jangan lupa like and subscribe. Bye.